Amin. Pokok seneng solawat nyambung teng Kanjeng Nabi, salat nyambung teng Gusti Allah, silaturahmi nyambung kepada sesama. Maka 3 silat ini jangan pernah ditinggalkan: salat, solawat, silaturahmi. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Cok mentang-mentang iso niki banser wis, iso. Mesti masuk swarga. Heng sembayang dikulup dikulup. Iso niki banser. Mesti masuk swarga. Hah? Sak angel-angele, sak sibuk-sibuki ojo sampai ditinggal sholat. Masih dadi tani iku angel tetep poso. Repote dadi wong tani, sholate kadang kali, paran maning wayahe tandur, sholate diundur. Ada ta? Ada akeh. Sering mundur-mundur sholat kata. Nganggo kethu napa? Kethu cemeng. Cemeng kabeh kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Cekap pun. Muga-muga barokah nggih. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahsanul Khuluq atau Gus Aluk yang luar biasa penyampaiannya pada malam hari ini. Semoga menambah mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semakin menambah kebanggaan kita untuk ikut rombongannya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Selanjutnya acara diskusi dan pengenalan singkat terkait majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena ternyata masih banyak dari sahabat-sahabat Ansor sendiri ataupun orang-orang di luar sana itu menganggap Rijalul Ansor itu satu organisasi baru yang lain, yang bahkan dikatakan akan menandingi Ansor karena namanya sama. Apa bedanya Ansor sama Rijalul Ansor? Nah, ini perlu nanti kita gepok tularkan juga kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, bahwasanya Rijalul Ansor ini bukanlah satu organisasi tandingan, ya, organisasi tandingan. Kenapa? Soalnya kalau dilihat secara zahir dari luar, ini seragamnya kok putih-putih, padahal nggak tahu di sini ada Ansornya, ya. Jadi itu yang perlu kita sharing kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya Rijalul Ansor adalah badan semi otonom daripada Ansor itu sendiri. Rijalul Ansor adalah Ansor itu sendiri. Jadi bukan untuk menandingi ataupun untuk melawan atau bahkan menyaingi, tapi saling melengkapi. Rijalul Ansor hadir sebagai pendukung dari Ansor itu sendiri, terutama fungsi-fungsinya daripada Ansor itu sendiri yang disampaikan tadi oleh ketua, bahwa untuk merevitalisasi tradisi dan amaliyah daripada Nahdlatul Ulama khususan di Ansor itu sendiri. Karena masa kita di Rijalul Ansor itu lebih difokuskan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, pemuda-pemuda yang masih belum kenal atau masih malu-malu untuk ikut di Ansor, atau yang suka sholawatan tapi belum ada tempat. Di Rijalul Ansor inilah bisa menambah atau mengekspresikan dari setiap sahabat-sahabat yang condong kepada majelis zikir dan sholawat. Tetapi ternyata Rijalul Ansor sendiri bukan khusus
di majelis zikir dan salawat saja, ternyata di dalamnya ini ada banyak lembaga-lembaga yang bisa mendukung daripada itu tadi, keansoran, sehingga lembaga-lembaga ini hadir bukan untuk menandingi tapi untuk melengkapi dan mendukung daripada gerakan Ansor itu sendiri. Nah, malam ini hadir ketua-ketua bidang di setiap lembaga dari Rijal Ansor, nanti diharapkan untuk memberikan sedikit pandangan umum terkait bidang-bidang di Rijal Ansor itu sendiri. Jadi nanti sebentar saja ya, cuma setiap ketua bidang ini memberikan penjelasan ulasannya secara umum 5 menit. Jadi nanti diharapkan juga sahabat-sahabat yang ada di sini bisa memberikan kritik dan saran untuk kelanjutan di masa depan Rijal Ansor lebih baik. Atau yang belum paham terkait Rijal Ansor bisa ditanyakan kepada kami. Untuk wakil ketua masing-masing bidang Rijal Ansor di sini kali ini hadir Gus Irham Khalili Askandar, atau yang kita akrab sapa dengan Nyai Irham. Ini membidangi bidang kaderisasi Rijal Ansor. Jadi yang beliau yang ada di sampingnya Gus Aluk, Nyai Irham ini bidang kaderisasi Rijal Ansor. Yang kedua ini Cak Ali Fauzi, sahabat Ali Fauzi ini belum bisa hadir. Ini membidangi tentang kerjasama dan kemitraan. Kemudian ada kajian Islam Nahdlatul Ulama. Ini keaswajaan yang sudah kita kenal semuanya. Hadir di sini Kiai Mustafa Kamal yang setiap minggunya, seminggu sekali itu selalu hadir di tengah-tengah kita di rutinan PAC Sempuh. Kemudian ada Ruqyah Aswaja. Jadi di Rijal Ansor ada apa ini? Bagian khusus ruqyah ya. Jadi ini mengimbangi hadirnya ruqyah di luar sana yang notabene itu kadang sedikit menyimpang dari apa yang sering kita lakukan. Jadi makanya kalau kita biasanya suwuk, tapi di sini biar sama dengan mereka secara istilah ya ruqyah gitu ya. Terus ada ketua bidang sholawat, ini ada Gus Akbar. Ini Gus Akbar yang sudah dikenalkan tadi, ini ketua bidang sholawat dan seni hadroh Rijal Ansor. Ini beliau pakarnya karena dapat sertifikat ijazah langsung dari Habib Syekh yang sekarang itu lebih sering berkegiatan di Ahbabul Mustafa. Kemudian ketua bidang dakwah dan penguatan dai yang tadi sudah kita dengarkan, beliau Gus Aluk itu ketua bidang dakwah dan penguatan dai. Jadi sudah cocok dengan bidangnya. Ini sangat luar biasa. Kemudian majelis zikir, ini ada Ustadz Abdul Hadi yang ini belum bisa hadir ya. Oh hadir. Oh, ini delik juga ini. Ustadz Abdul Hadi bidang majelis zikir. Ada ketua penerbitan dan usaha produktif, ini perekonomian ya. Ya ini urusan ekonomi. Nanti yang punya hasil usaha produktif atau apapun terkait ekonomi bisa langsung kerjasama dengan Ustadz Wahibul Mustafa yang ada di sampingnya Yai Irham gitu ya. Nanti dimohon juga sedikit 5 menit saja, 3-5 menit untuk memaparkan program-program dan juga pengenalan terkait programnya. Yang ke-9 ada Badan Penelitian dan Pengembangan Rijal Ansor. Ini Rakholil Ar-Rasyid. Kali ini belum bisa hadir, ini dari Wongsorejo, Bengkak ya. Pondok pesantren apa? Miftahul Ulum Bengkak ya. Yang ke-10 ini Wakil Ketua Informasi dan Teknologi, ini Lorazen. Ini Miftahul Falah Glenmore sana ya. Oh iya, ini nggak bisa hadir karena masih dipingit katanya mau menikah.
Monggo yang pertama saya beri kesempatan untuk memaparkan sedikit terkait bidang kaderisasi Rijal Ansor yang kali ini akan dipaparkan oleh beliau Gus Irham Khalili Iskandar. Kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad salatan takulana min ahli salamati wan najah minad dunya ilal akhirah. Fasallimu tasliman katsiru amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, sahabat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi Haji Ikhwan beserta jajaran, Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor Gus Muhammad Anas, serta jajaran pimpinan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nanti kalau penghormatan terus nggak selesai deh nanti. Utamanya wabil khusus tuan rumah ya, BAC Rijal Ansor Kecamatan Sempu yang sangat saya banggakan. Ini merupakan kegiatan perdana sebagai satu rangkaian kaderisasi sebenarnya ini. Bidang kaderisasi ini kenapa menempati urutan yang pertama dibanding dengan yang lainnya? Karena inti daripada organisasi itu ada di kader ya. Apalah artinya sebuah organisasi apabila tanpa kader? Dan kita tahu bahwa apa yang ada di Nahdlatul Ulama itu ada dua macam, ada kader yang jamaah, ada kader di jamiah yang biasa kita kenal struktural dan kultural. Sebenarnya kita tidak heran apabila melihat survei statistik yang dilakukan oleh internal Nahdlatul Ulama bahwa warga NU itu mencapai kurang lebih sekitar 120 juta. 120 juta itu menuso kabeh. Menuso kabeh 120 juta. Gak ono Pak negara organisasi sing punya anggota mencapai 120 juta. Saudi Arabia yang menjadi selama ini menjadi ikon Islam itu hanya 40 juta. Uni Emirat Arab yang terkenal dengan kekayaannya itu hanya kurang lebih sekitar 20 juta. Jadi sebenarnya NU ini lek gelem nggih negara dhewe. Nggih negara dhewe, negara NU. Jadi lek gelem. Tapi yaitu karena NU itu berangkat dari jamaah. Artinya bagaimana? Keberadaan Nahdlatul Ulama ini sebagai sebuah organisasi ini hanya merupakan sebuah wadah sebenarnya. Karena NU secara jamaah ini sudah ada sebelum NU itu lahir. Jadi Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu hanya mewadahi saja sebenarnya. Hanya mewadahi sekian banyak umat muslimin, umat Islam. Makanya di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah beliau secara tegas itu menyampaikan bahwa dulu Ahlul Jawa, jadi bahasanya Mbah Hasyim di kitab Risalah itu Ahlul Jawa. Ahlul Jawa itu siapa? Ahlul Jawa yang dimaksud Mbah Hasyim itu ya Nusantara ini. Bukan Jawa, Pulau Jawa bukan. Tapi yang dimaksud Ahlul Jawa itu Nusantara
mulai dari Indonesia, Pulau Jawa di sebelah selatan sampai di Patani Thailand. Kemudian ke timur sampai di mana tuh? Ya, Filipina bagian selatan, Mindanao. Itu semua disebut sebagai Ahlul Jawa. Oleh karena itu kalau ada ulama-ulama yang datang ke Mekah berasal dari kawasan ini sebagai ulama Jawa, ulama Jawi. Sayangnya ketika terjadi Perang Dunia ke-1, Turki Utsmani yang berhasil dikalahkan oleh Inggris dan sekutunya. Nah, pada waktu itu kebetulan Turki Utsmani bersekutu dengan Jerman. Ketika bersekutu dengan Jerman, maka Jerman kalah. Pemenangnya adalah Inggris dengan Amerika. Nah, Turki Utsmani pun jajahannya ini juga masuk ke kekuasaan, masuk dalam pengaturan daripada pemenang perang pada waktu itu. Oleh karena itu pada 1918, 1920 terjadilah tragedi revolusi besar-besaran yang ada di Saudi. Sebenarnya namanya dulu bukan Saudi, Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Makanya komite yang dibentuk oleh Mbah Wahab Wasfullah untuk menghadap kepada Raja Saud pada waktu itu disebut sebagai komite Hijaz. Nah, kenapa kemudian sekarang jadi Saudi Arabia? Ya karena itu Saud itu keluarga Saud. Jadi negara Saudi Arabia itu punya keluarga Saud. Di luar keluarga Saud jangan macam-macam. Di Saudi itu sendiri itu ada dua kelompok besar yang namanya Alus Saud dan Alus Sheikh. Nah, Alus Saud ini adalah keluarga kerajaan, pemerintahan, umaroknya lah mungkin. Nah, Alus Sheikh ini adalah ulama-ulamanya. Dan kebetulan ulama-ulamanya ini adalah dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini cerdas tapi licik ini ya. Cerdas tapi licik. Nah, ya itulah orang tuh kalau pinter, kalau tidak baca sholawat ya begitu itu. Bahaya, lecet akhirnya. Tapi insya Allah sampai yang dari Rijal Angsur ini nggak ada yang lecet semua. Tapi lecek. Tidak lecet tapi lecek. Makanya dibutuhkan pekaderan itu ya. Kita dari anggota jamaah kita menjadi anggota kader. Ini bagaimana ceritanya? Nah, pengkaderan itu ada dua. Pengkaderan sifatnya formal, yaitu yang biasa kita sebut dengan dirosah. Dan rupanya ini dirosah ini belum begitu populer ya guys ya. Belum populer karena emang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dirosah ini masih belum begitu populer, tidak seperti PKD. Tidak seperti Diklatsar yang sudah begitu populernya. Saya tuh tidak pernah ikut Diklatsar, tidak pernah ikut ini, tapi saya tukang baiat orang Diklatsar. Nah, aneh saya itu. Nah, itu kalau ada PKD, saya tidak pernah ikut PKD, tapi saya punya banyak sertifikat PKD karena saya tukang baiat orang PKD. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah. Jadi itu yang pertama, kaderisasi yang bersifat formal ini adalah dirosah. Jadi saya berharap ini alhamdulillah sembuh ya, tanggal berapa ya? Juni ya. Ini nanti udah kontak-kontak saja siapa kita yang kalaupun tidak diminta hadir ya kita akan selonong aja, masuk gak ada apa-apa no. Mungkin masih oh iya. Ya gitu ya. Pembaiat gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah kaderisasi informal melalui pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan dan amalia-amalia. Dan kita harus tahu bahwa Rijalul Ansor ini lahir dari gerakan pemuda Ansor, jadi anak Ansor.
Jadi aneh Ansor karena pada waktu itu berangkat dari keprihatinan para ulama, sesepuh-sesepuh kita, wah kok Ansor begini ya, kok Ansor begini, masuk cuma baris-baris doa, ban sereret, dan seterusnya, kon buka kitab gak godak, kon ngaji gak iso, kon mimpin tahlil ora iso. Nah akhirnya berangkat dari situ. Kiai-kiai itu manggil para lora, para gus dan sebagainya supaya untuk membentuk sebuah wadah organisasi yang bertugas pokok melakukan internalisasi. Ngopo neh iki. Ngerti ora? Mun sewu nggih Pak nggih. Niki rada keren niki Mas. Lek cah nom ya pancen kudu keren, Pak. Mas yo mulane kula niku panggah seneng melu Ansor ae. Panggah ketok enom ae. Padahal ya wis tuwek. Enom-enom mlungsungi, dadi kula niku mriki mlungsungi. Jadi apa itu? Tugas pokok utama kita itu adalah internalisasi. Hampir semua hal yang terkait dengan kegiatan Ridul Ansor itu tidak lepas dari kaderisasi. Jadi kita ketemu seperti ini dalam rangka kaderisasi. Kaderisasi itu ada dua. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Terus yang kedua, rekrutmen. Wes ayo dijak sakake wis gitu. Semua dijak itu namanya rekrutmen. Nah, nanti kalau sudah masuk ini kita adakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Secara formal kita bisa meneliti PKD, secara informal kita bisa membuat kajian-kajian. Maka ini sudah lengkap ini. Ada yang ahli fikih itu ada Kiai Kamal. Kalau saya tuh ahli apa? Nah, pokoknya yang ini. Ahlinya. Korduo. Jadi itu ya. Jadi kaderisasi banyak yang bisa kita lakukan. Jadi yang terpenting kaderisasi bisa dilakukan di semua tingkatan dan tidak harus formal gitu. Tidak harus formal. Dan yang paling utama kaderisasi itu dilakukan melalui kegiatan, terutama amaliyah. Jadi yang amaliyah nahdiyah itu kerjaannya Rijalul Ansor. Jadi hidup dan tidaknya Ansor ini tergantung amaliyahnya. Enek tahlilannya apa enggak? Enek sholawatane apa enggak? Enek rotipane apa enggak? Enek maulidane apa enggak? Kenapa hari ini kita itu begitu masif diserang oleh mereka-mereka itu? Oleh minhum itu. Karena kita kosong amaliyah. Masjid-masjid yang berhasil diambil alih karena kosong, tidak ada amaliyah. Pemuda-pemuda kita hari ini banyak direkrut oleh mereka itu, termasuk ini dulu pernah ini, tapi sudah taubatan nasuha. Ya ini taubatan nasuha. Ini saksinya saya dah. Saksinya saya taubatan nasuha. Nah, ini. Nggak apa-apa, itu pengalaman masalah, pengalaman. Ya, udah alhamdulillah. Mudah-mudahan dan seterusnya ya, mudah-mudahan saya yakin ini beliau itu banyak potensi. Beliau di samping sebagai seorang dai muda di wilayah Kecamatan Kota Banyuwangi, beliau ini juga sebagai entrepreneur, pebisnis. Bisnis apa? Bisnis travel umroh. Jadi kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat semua pengen umroh, hubungi saja. Lewat PC ya, ada PC. Ya, bisa lewat PC. Ya, bisa jadi nanti PC MBS ini punya travel sendiri ya. Nah, ya. Nah, travel sendiri. Travel sendiri. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Makanya saya sendiri bangga. Saya sendiri bangga ditempatkan oleh Allah untuk menemani Gus Anas dan kawan-kawan serta sahabat-sahabat semua di seantero Banyuwangi. Dan kita semuanya berangkat karena pengen mendapatkan ridho dari para guruannya itu saja. Tidak ada yang lain dan tidak ada bukan. Tadi kalau Gus Aluh itu nyinggung sangu itu enteng sangu ki opo? Sangu ki opo? Ya lek ono ya alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi program secara detail nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Itu hanya sebagai mukadimah saja ya. Kita santai saja, nggak usah tegang-tegang ya. Nah gitu ya. Ya oke. Ya begitu saja. Ya gitu ya.
Saya kira itu saja dulu dari saya. Tidak saya tutup dengan salam karena mungkin nanti akan bisa disambung lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya bidang kajian Islam Nahdlatul Ulama atau juga Aswaja An-Nahdiyah yang akan disampaikan oleh Kiai Kamal. Monggo kalau semua jagakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin kajian Ahlussunnah wal Jamaah niki nggih kudune asline sebagai bentuk sejarah, cerita sejarah berdirinya NU niki nggih teng pesantren. Mulane kula niki lek ngaji yo gak kaya Gus Halu, Gus Ilham, akademis rada. Nek kula tetep wis ngeten iki lah pemasane desoan ngeten iki. Dadi ngeten nggih. Awal mungkin yang harus kita tanamkan teng manah kita piyambak niki diambil dari cerita berdirinya kaum Khawarij. Ketika Kanjeng Nabi niku perang Hunain niku menang. Perang Hunain niku Kanjeng Nabi enggak ada jaran kuatah. Akhirnya orang-orang Mekah yang teng mriku termasuk mu'allafatu qulubuhum masih baru masuk Islam niku kali Kanjeng Nabi diberi ghanimah kata. Enten salah suwijine niki embrione Khawarij. Enten salah suwijine tiyang namine Dzul Khuwaisirah niku langsung menghadap Rasulullah, "Idil ya Muhammad." Kuyu sing adil tuh Kanjeng Nabi sampeyan iki. Akhirnya Sayyidina Umar sing mantan preman niku mboten betah ngempet. Wong Kanjeng Nabi dawuh kok ya ditentang. Akhirnya Kanjeng Nabi santai mawon, "Aya minuni ala ardi walam yu'minuni." Wong langit ae percaya karo aku, kok sampean ora percaya. Terus ini adalah logika pola pikir kita dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang harus kita kembangkan. Bahwa posisi Nahdlatul Ulama kita itu sama untuk berkhidmah. Tidak ada lain. Kita harus khidmah, lumati. Sing jenenge lumati niku ya lumati tanpa enten embel-embel nopo-nopo, tanpa enten nopo-nopo. Mulai sebab itu Kanjeng Nabi menandakan ini. Sayyidina Umar, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin sing membela Nabi mati-matian niku kali Kanjeng Nabi malah mboten diparingi ghanimah. Sing dikai orang-orang anyaran-anyaran niki. Kita masuk Islam dikai akeh, kayak masuk Islam dikai akeh. Akhirnya gitu. Cerita itu didengar kali sahabat Ansor, sempat gembreneng. Wah, Kanjeng Nabi iki ya bener mungkin ora adil. Kanjeng Nabi niki ngepro utawa mbela keluargane. Akhirnya seluruh sahabat Ansor dikumpulkan teng Hadirah. Dan iki sing paling penting teng mriki. Alam tardona antarji'an nas bisat wal ba'ir walakin tarji'u antum warihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa awakmu rido gelem enek wong melok NU sangoni seneng, enek wong melok NU sangoni seneng. Apa awakmu rido nilai pengabdian jenengan teng NU ini cuma diimbali kali embel-embel proposal cair, mareng ngono cair. Kira-kira gelem napa mboten jenengan? Lha niki kula tangketi lho niki fair mawon. Jenengan derek teng NU ben proposal cair diimbali kali cairan proposal melok NU kira-kira purun napa mboten?
Loh, Kanjeng Nabi dawuh, alam tardawna an tarji'an nas bisyat wal ba'ir walakin tarji'u antum marihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa awakmu rido kaya wong-wong ki mau masuk Islam dikeki seneng-seneng, wah bangga Islam berkah. Ojo ngoten, bahwa awake dhewe akan pulang kembali utawa menghadap nang Gusti Allah bi Rasulillah sallallahu alaihi. Awake dhewe niki imbalane mbela NU niki genderane Mbah Hasyim Asy'ari. Lek cuma proposal lek sepiro bobote proposal? Paling-paling paping dalan. Apalagi amplop. Lho apalagi amplop dhewe. Wis ora enek cerita ngoten niku ngoten lho. Bahwa pengabdian kita di Nahdlatul Ulama hanya semata-mata kita ingin di bawah bendera Mbah Hasyim. Lho ini sing jadi prioritas kita ngoten lho. Ojo gur wis aku melok Rijalul Ansor kabupaten ben opo? Oh ben cair proposalku cedhek karo PKB. Ojo